terlebih dahulu? Boleh. Kami dari paslon nomor 1, izin untuk perkenalkan diri. Nama saya Alinda Chandra, saya dari kelas 11 MP1 sebagai calon ketua OSIS periode 2024-2025. Dan moto hidup saya adalah jangan mudah menyerah karena sesuatu yang berharga tidak digapai dengan mudah. Lalu ada wakil saya. Perkenalkan, nama saya Ratu Kalolica dari kelas 10 nomor 4. Saya mencalonkan sebagai Wakil Ketua ASIS periode 2024 hingga 2025. Dan moto hidup saya, lebih baik gagal 1000 kali daripada diam diri tanpa aksi. Wow, moto hidupnya bagus sekali ya. Terima kasih. Sebelumnya boleh tahu nih visi-misi dari paslon 01 itu apa? Visi kami adalah menjadikan OSIS SMK dan Kota Cirebon yang inovatif, berintegritas, dan juga berkolaborasi dalam pengembangan potensi siswa di berbagai bidang, lalu membentuk karakter siswa menjadi lebih smart, yaitu sigap, musyawarah, adil, religius, dan teliti. Nah, misi kami sendiri ada 4. Yang pertama adalah mendorong partisipasi aktif seluruh siswa dalam setiap kegiatan sekolah yang bersifat edukasi, sosial, dan budaya. Yang kedua, mengedepankan transparansi dan tanggung jawab dalam setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh OSIS. Yang ketiga, berkolaborasi dengan berbagai pihak di dalam sekolah untuk memaksimalkan pengembangan potensi siswa dan juga menciptakan lingkungan sekolah yang positif. Yang keempat ataupun yang terakhir adalah menjadikan SMK Ibn Kota Cirebon lebih dikenal di khalayak umum melalui sosial media ataupun secara langsung, tentunya dengan hal yang positif. Oke, kalau untuk program kerja dari paslon 01 itu apa ya? Program kerja kami ada 7. Yang pertama, menerapkan skala adiwiyata SMK Hiding bebas sampah dengan memperlakukan mereka membawa kotak bekal dan botol minum untuk seluruh warga SMK Hiding. Yang kedua, meningkatkan kesadaran siswa untuk menabung dengan memanfaatkan bom mini di SMK Hiding. Yang ketiga, membentuk petugas mobile library atau perpustakaan keliling agar perpustakaan di SMK Hiding lebih dikenal oleh siswa serta meningkatkan untuk membaca. Yang keempat, habit of reading, di mana kita akan melakukan kegiatan membaca dengan menggunakan fasilitas perpustakaan digital. Yang kelima, mengadakan kegiatan demo eskul pada setiap jam istirahat pertama di hari Jumat untuk meningkatkan minat dan kualitas eskul. Dan yang keenam, mengganti badis kelas secara rutin serta mengaktifkan sosial media OSIS untuk menyebarkan informasi secara valid. Dan yang terakhir, mengadakan kegiatan tanam pohon bersama-sama di SMK Wahidi serta merawatnya secara rutin. Baik, lalu bagaimana caranya paslon 01 ini dapat memastikan bahwa setiap anggota OSIS terlibat aktif dalam kegiatan organisasi? Kami akan mengadakan rapat OSIS rutin untuk mendengarkan ide-ide dan masukan mereka serta melibatkan mereka dalam kegiatan dan pelaksanaan kegiatan dan mendirikan forum siswa untuk memfasilitasi sekolah dan mengambil keputusan bersama. Bagaimana paslon 01 akan membangun kerjasama dengan organisasi lain? Menjalin kerjasama atau berkolaborasi dengan organisasi lain, tentunya kita harus memulai dengan suatu hal yang baik. Contohnya, seperti komunikasi yang baik dan secara terbuka, menunjukkan minat kita bahwa kita ini ingin bekerja sama dengan organisasi tersebut. Dan juga memastikan bahwa organisasi kami dan organisasi tersebut memiliki tujuan yang selaras agar kerjasama dapat menguntungkan kedua belah pihak. Lalu apa yang akan paslon 1 lakukan jika tidak terpilih menjadi ketua OSIS? Jika kami berdua tidak terpilih menjadi ketua ataupun wakil ketua OSIS, tentunya langkah pertama adalah menerima hasil keputusan itu dengan baik dan secara dewasa. Kami juga akan terus berkontribusi dalam program-program kerja OSIS yang akan dilaksanakan. Kemudian apa yang ingin paslon 1 sampaikan nih untuk para calon pemilih nantinya? Tentunya dengan dukungan kalian, saya yakin bersama-sama kita bisa membawa perubahan positif yang lebih nyata. Kami, paslon nomor 1, siap membuat perubahan baru agar menjadi generasi yang lebih smart. Berbeda untuk bersatu untuk tujuan yang satu. Jangan lupa pilih nomor 1. One heart, one goal, one candidate for change. Salam perubahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Kak. Apa kabarnya di hari ini? Alhamdulillah baik. Boleh perkenalkan dulu ke teman-teman semuanya? Izin ya, Kak? Iya, oke. 1, 2, 3. Halo teman-teman sekalian, perkenalkan kami dari paslon nomor urut 2. Perkenalkan, nama saya Stefani Putri Aprilia dari kelas 11 Perkantoran 1. Saya sebagai kandidat calon ketua OSIS pada periode 2024 dan 2025.
Dan saya Aristia Zulmero dari kelas keluarga 3 sebagai calon kandidat wakil ketua OSIS periode 2024 dan 2025. Yang pertama, apa visi misi dari paslon nomor 2 ini ya? Oke, visi kami adalah menjadikan siswa dan siswi SMK Wahidin Kota Cirebon menjadi pelajar yang inspiratif, aktif, dan kolaboratif untuk mengoptimalkan ekspresi pencapaian bakat akademik maupun non-akademik dan menjadikan siswa dan siswi SMK Wahidin Kota Cirebon menjadi pelajar yang berprestasi, berkreasi, dan juga disiplin. Dan dilanjutkan dengan misi kami, yang pertama itu mampu mengembangkan kreativitas dan rasa percaya diri. Yang kedua itu meningkatkan solidaritas dalam diri siswa-siswi SMK Wahidin. Yang ketiga itu meningkatkan kesadaran diri siswa-siswi SMK Wahidin atas pentingnya pendidikan dan kedisiplinan. Yang keempat itu menerapkan nilai-nilai Pancasila dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan selanjutnya, apa sih program kerja dari paslon urut nomor 2 ini? Oke, kami memiliki program kerja yang pertama, mengadakan koperasi mini untuk siswa dan siswi yang berada di kampus Kilang, guna menunjang sarana pembinaan alat-alat tulis siswa. Yang kedua, akan diadakannya bank sampah botol plastik yang sebagian akan dijadikan sebagai bahan reboisasi dan sebagian lagi akan dijadikan sebagai bahan daur ulang. Yang ketiga, akan dilaksanakannya kegiatan pendonoran darah rutin bagi siswa dan siswi yang menginginkan. Yang keempat, mengadakan voting dalam upaya mengadakan eskul yang memiliki banyak peminat. Yang kelima, akan diadakannya kelas meet dengan perlombaan utama ialah e-sport dalam ajang perlombaan Free Fire dan juga Mobile Legends dan turnamen sepak bola. Yang keenam itu mengadakan bakti sosial dari siswa-siswi SMK Wahidin kepada masyarakat yang membutuhkan. Yang ketujuh mengadakan kegiatan support money untuk dukungan kepada siswa-siswi SMK Wahidin yang sedang ajang perlombaan luar sekolah. Yang ke-8 itu mengadakan kegiatan perlombaan kelas leadership yang akan diapresiasikan dengan sertifikat dan pemameran juara di setiap mading kampusnya. Yang ke-9 itu mempamerkannya perpustakaan digital serta pojok baca kepada siswa-siswi SMK Wahidin. Yang ke-10 yaitu mengadakan panggung talenta dalam mengembangkan bakat dalam bidang seni musik, tari, serta kecantikan. Wah, program kerjanya bagus sekali. Terima kasih, Kak. Iya, sama-sama. Selanjutnya nih ya, bagaimana kalian akan memastikan bahwa setiap anggota OSIS terlibat aktif dalam kegiatan organisasi nih? Baik, untuk anggota OSIS yang menjalankan tugas, kami akan memberi tugas semuanya agar tidak lalai untuk menjalankan suatu tugas. Jadi mereka semua memiliki tanggung jawab untuk menjalankan suatu tugas tersebut. Selanjutnya, bagaimana kalian akan membangun kerjasama dan kolaborasi dengan organisasi lainnya? Sebelum kami menjalin kolaborasi dengan organisasi lain, tentunya kami akan membangun relasi dulu kepada seluruh anggota organisasi ataupun eskul yang akan kami ajak untuk berkolaborasi, sehingga event yang terjalankan akan berjalan dengan baik. Apa yang akan kalian lakukan jika kalian tidak terpilih sebagai ketua dan wakil ketua OSIS ini? Jika kita tidak terpilih menjadi wakil atau ketua OSIS, maka yang akan kita lakukan yang pertama itu introspeksi diri dari sebelum-sebelumnya. Yang kedua yaitu lebih menjalankan tugas dan tidak lalai dalam bertugas. Nah, yang terakhir, apa yang ingin kalian sampaikan untuk para calon pemilih nih? Kami pesan kepada teman-teman, yang pertama itu tidak konkret ya. Yang kedua itu kita serahkan kepada teman-teman mana paslon yang dapat diamanahkan dan dapat dipercayai. Oke, untuk teman-teman, yakini paslon mana yang bakal menjalankan tugas dengan baik dengan program kerja yang akan terlaksanakan semuanya. Terima kasih banyak ya kakak-kakak. Ya, sama-sama Kak. Terima kasih. boleh juga. tak kita pantun? Boleh, silakan. Jalan-jalan ke Surabaya. Cakep. Jangan lupa membeli soda. Cakep. Kalau mau teman-teman jaya, pilih paslon nomor urut 2. Wah, kerennya. Terima kasih kakak. Menurut pengamatan saya, untuk Adinda sendiri kesehariannya sehari-hari dia baik ya, sehari-hari dia juga bisa berbaur dengan teman-temannya, dia juga bisa berkomunikasi dengan baik dengan guru-gurunya. Kebetulan untuk kesehariannya tiga-tiganya baik Adinda, Stefani maupun Naila
sama-sama kesayangannya guru-guru di MP ya. Mereka sama-sama baik. Stephanie juga sama, Stephanie yang ceria, dia bisa berbaur dengan teman-temannya dengan baik. Naila juga sama, dia friendly. Naila itu dia juga tegas terhadap teman-temannya yang melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap aturan sekolah. Untuk ketiganya, kalau dari keaktifan, tiga-tiganya sama-sama sangat aktif ya. Mereka sama-sama terlibat dalam berbagai kegiatan di sekolah, baik itu sebagai panitia maupun sebagai peserta. Tiga-tiganya selalu mengikuti agenda-agenda yang ada di sekolah. Kemudian untuk di luar agenda seperti itu, mereka juga tiga-tiganya sangat aktif untuk menjalankan kewajibannya sebagai siswi perkantoran, seperti melakukan piket resepsionis, piket fotokopi, piket perpustakaan, dan kebetulan tiga-tiganya itu mereka sudah mandiri. Jadi ketika mereka tahu ada jadwalnya mereka di hari itu, nggak perlu diingatkan lagi, mereka langsung standby di tempat mereka piket. Ya, untuk tiga-tiganya mereka sangat bertanggung jawab ya terhadap diri mereka sendiri di sekolah. Mereka tidak pernah terlambat datang ke sekolah. Mereka juga selalu mengerjakan dan mengumpulkan tugas-tugas yang diberikan oleh gurunya dengan tepat waktu. Mereka juga selalu berpakaian rapi, tidak pernah kekurangan atributnya, kayak selalu lengkap, rapi, setiap hari berangkat dengan baik, kehadirannya juga sama-sama baik. Terhadap guru, sikap dan perilaku mereka baik ya. Mereka bisa berbicara dengan guru dengan bahasa yang baik, tutur kata yang lembut, yang sopan, santun. Ketika berpapasan dengan guru juga sejauh ini mereka selalu menyapa, tersenyum. Dengan teman-temannya pun mereka cukup baik, berbaur dengan baik. Berbicara dengan temannya pun tetap menggunakan tutur kata yang baik ya. Belum pernah sih saya dengar kayak ngomong kasar gitu sejauh ini. Ratu itu kebetulan kalau di kelas dia sebagai KM atau ketua murid ya. Yang saya amati selama ini Ratu itu sangat disiplin ya. Kemudian yang berikutnya dia itu cekatan. Jadi ketika ada misalnya tugas dari saya, Ratu tolong ini share, langsung share segera gitu. Jadi selain disiplin, cekatan, kemudian juga termasuk yang pemimpin yang tegas gitu. Kalau dilihat dari keseharian tadi, Ratu itu cukup tanggung jawab kalau di kelas. Buktinya dia itu kalau misalnya ketika ada tugas misalnya langsung di-share dan lain sebagainya, langsung disampaikanlah ke kelas. Sangat aktif. Kalau saya lihat itu sangat aktif karena kalau misalnya ketika ada pelajaran saya juga, Pak mohon maaf ada tugas dulu nih dari OSIS gitu. Sering lah yang jelas dia itu sering izin untuk keperluan OSIS ya kalau nggak salah ya Pak Fahri ya. Kalau berinteraksi dengan teman sih seperti teman-teman yang lainnya lah, dia memang sangat dekat lah dengan teman-temannya. Walaupun memang dengan teman-teman tertentu gitu. Nah, dia sangat dekat, sangat aktif, kemudian itu tadi pokoknya informatif dan lain sebagainya. Banyak kelebihannya. Kalau misalnya untuk jadi pemimpin itu baguslah, diantaranya tegas, kemudian disiplin dan lain sebagainya, kemudian informatif dan lain sebagainya. Banyak lain sebagainya. Ketika nanti jadi calon ketua OSIS atau misalnya jadi wakil ketua OSIS, jangan hanya fokus kepada OSIS, harus fokus kepada belajar juga gitu ya. Jadi tidak hanya fokus di intra sekolah tetapi juga harus fokus di pembelajaran gitu ya. Menurut saya selama ini Risdea itu antusias ya, anaknya baik dan juga untuk mata pelajarannya cukup bertanggung jawab. Nah, tadi yang seperti saya katakan, Risdea ini cukup bertanggung jawab di mata pelajaran karena selalu menyelesaikan tugas-tugasnya. Dan kalau saya perintahkan untuk melakukan sesuatu, kebetulan Risdea ini selaku salah satu bendahara kelas, tugasnya selalu diselesaikan dengan baik. Oke, baik, dalam kesehariannya Dea ini anak yang antusias dan untuk pergaulan di teman-temannya itu tidak ada masalah sama sekali, malah justru Dea itu
menaungi teman-temannya. Kadang kan kalau di kelas itu suka ada teman yang pendiam. Nah, Dea itu anak yang mengajak temannya, merangkul anaknya agar untuk bergabung bersama gitu. Menurut saya, Rizdea itu salah satu anak atau siswa yang cukup bertanggung jawab, karena kalau untuk menjadi pemimpin ataupun wakilnya itu kan harus mempunyai rasa tanggung jawab dan juga amanah. Dea itu salah satu yang bisa diperhitungkan untuk maju ke kandidat OSIS ataupun MPK. Oke, untuk Dea semangat terus, jangan mudah menyerah, dan Ibu berpesan agar tanggung jawab sebagai siswa maupun tanggung jawab sebagai nantinya ketua OSIS ataupun MPK itu bisa seimbang manajemen waktunya agar bisa ditingkatkan dan juga lebih baik, gitu aja.